Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini, Selasa 14 September 2021 dengan judul Allah menempatkan kebajikan dekat di samping doa. Ayatnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang keempat. Ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Kebajikan umat Kristen sejati muncul dari prinsip kasih yang bersyukur. Kasih kepada Kristus tidak dapat hidup tanpa kasih yang sesuai dengan kasih bagi orang-orang yang ditebusnya dari dunia ini. Kasih kepada Kristus harus menjadi prinsip yang memerintah kita, mengendalikan semua emosi dan mengarahkan semua energi. Kasih yang menebus harus membangkitkan semua kasih sayang yang lembut dan pengabdian yang rela berkorban yang mungkin ada di hati manusia. Ketika hal ini terjadi, tidak ada seruan yang mengharukan yang dibutuhkan menembus keegoisan mereka dengan membangkitkan simpati mereka yang terbengkalai untuk memberikan persembahan kebajikan bagi tujuan yang indah dari kebenaran. Kebajikan yang diarahkan dengan benar menggunakan energi mental dan moral manusia dan menggerakkan mereka untuk melakukan tindakan yang paling sehat dalam memberkati orang miskin dan memajukan maksud Allah. Jika mereka yang memiliki kekayaan menyadari bahwa mereka bertanggung jawab kepada Tuhan untuk setiap rupiah yang mereka keluarkan, keinginan mereka akan jauh lebih dekat. Jika hati nuraninya hidup, ia akan bersaksi tentang pemberian yang tidak perlu dalam pemuasan nafsu makan dan dalam melayani kebanggaan, kesombongan, dan hiburan, dan melaporkan pemborosan uang Tuhan mereka yang seharusnya ditujukan untuk maksudnya. Lamanya dan kebahagiaan hidup kita tidak terletak dalam jumlah harta duniawi kita. Gereja-gereja yang paling sistematis dan liberal dalam mendukung pekerjaan Allah adalah yang paling makmur secara rohani. Kedermawanan sejati dalam pengikut Kristus mengidentifikasikan kepentingannya dengan kepentingan Tuhannya. Keduniawian dan keserakahan memakan habis kehidupan yang sangat penting dari umat Allah. Mereka harus memahami bahwa rahmat-Nya yang melipat gandakan tuntutan untuk harta benda mereka. Malaikat Tuhan menempatkan tindakan kebajikan dekat di samping doa. Dia berkata kepada Kornelius, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, setiap hari dalam renungan yang kita dengarkan, Allah menuntun kita untuk lebih sempurna dan Dia rindukan kita step by step untuk mengikuti akan apa yang Dia kehendaki terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kebenaran yang kita dapatkan tidak hanya menjadi kebenaran yang tersurat, tetapi itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Kasih adalah merupakan perwujudan Allah, dan itu juga yang harus kita hidupkan. Bagaimana Allah mengasihi manusia, maka kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita. Tindakan seperti ini yang dilakukan oleh Kornelius, sehingga Allah mengingat dia dan mengingat doa-doanya, dan Allah berkenan kepadanya. Saya yakin dan percaya Allah mengharapkan kita untuk dapat menjadi saluran berkat lewat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dikelola dengan baik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi saluran kasih bagi sesama. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk segala berkat-berkat dan kasih Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, itu dapat kami gunakan untuk menjadi pelayanan kasih dalam keluarga kami, dalam hidup kami, untuk memasyurkan Tuhan
dan menjadi berkat bagi sesama. Bapa, hari ini hamba-Mu berdoa bagi umat-Umat yang kembali akan melanjutkan kegiatan aktivitas di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati pekerjaan umat-Umat-Mu yang akan berhasil untuk membawa kelimpahan dalam kebutuhan kehidupan. Bapa, hamba-Mu berdoa juga untuk keluarga-keluarga. Peliharakan ya Tuhan. Biarlah kehadiran Tuhan membawa damai sukacita. Akan senantiasa ada kasih, ada saling pengertian untuk membawakan rumah tangga menjadi Eden yang kecil di dalam dunia ini. Bapa, memberkati saudara kami yang masih dalam keadaan sakit. Tuhan akan memulihkan dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga mereka juga akan sehat dan dapat bersuka cita. Tuhan memberkati umat-Umat-Mu yang merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini. Tuhan berikan panjang umur, sehat, serta iman senantiasa dipertambahkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, serta mengampuni dosa kami. Karena doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.